Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana orang-orang di seluruh dunia menghabiskan waktu 24 jam mereka yang berharga setiap harinya? Nah, kamu akan segera mengetahuinya. Waktu seperti benang merah yang menghubungkan kita semua. Dari manapun kita berasal, kita semua memiliki waktu 24 jam yang sama untuk bekerja. Namun orang-orang dari berbagai negara dan budaya menghabiskannya dengan cara yang berbeda. Namun bayangkan jika seluruh dunia adalah satu orang. Seperti apa hari-hari mereka? Itulah pertanyaan yang ingin dijawab oleh para peneliti Kanada. Mereka ingin mengetahui seperti apa hari rata-rata manusia di seluruh dunia. Mereka mengumpulkan survei lebih dari 130 negara dengan melihat survei yang dilakukan dari tahun 2000 hingga 2019. Bagaimanapun para peneliti menyisir survei tentang rutinitas sehari-hari masyarakat dan bahkan mengumpulkan informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Jadi apa teorimu? Apakah menurutmu ini akan menjadi siklus kerja, tidur, ulangi yang membosankan? Anehnya tidak sama sekali. Kenyataannya ternyata kita menghabiskan lebih dari sepertiga waktu kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita merasa nyaman dan membuat kita tetap sehat. Para peneliti menyederhanakan waktu ke dalam 4 kategori agar lebih mudah dipahami. Pertama, kita memiliki waktu tidur dan istirahat. Tidak ada yang mengejutkan di sini. Rata-rata orang dewasa tidur sekitar 9 jam sehari. Kita semua tahu bahwa ini adalah norma untuk tidur yang sehat. Tapi jika kamu memikirkannya, ternyata tidur menghabiskan sebagian besar waktu kita. Agak menyedihkan bahwa kita sangat membutuhkannya. Bayangkan berapa banyak hal yang bisa kita selesaikan jika kita tidak tidur. Selanjutnya, kita memiliki hasil langsung bagi manusia. Kategori ini mencakup hal-hal yang secara langsung mempengaruhi kita sebagai individu. Ini mencakup kegiatan seperti makan, bergaul dengan teman, merawat diri sendiri, dan bersenang-senang. Kamu tahu, semua hal yang membuat kita merasa senang. Dan tidak hanya itu, aktivitas ini mencakup semuanya, mulai dari bekerja, pendidikan dan pertumbuhan pribadi, hingga bersosialisasi dan menonton TV. Para peneliti menemukan bahwa kita mendedikasikan lebih dari 9 jam setiap hari untuk hal-hal ini. Dalam waktu 9,4 jam yang ajaib ini, kita melakukan banyak hal keren. Kita merawat diri kita sendiri dan orang lain melalui kebersihan dan perawatan. Kita juga menghabiskan waktu untuk perawatan kesehatan, termasuk menjaga kesehatan kita sendiri dan merawat orang yang kita cintai. Bekerja, sekolah, penelitian akademis dan sektor swasta, olahraga, bersosialisasi, makan, hobi, dan bahkan terlibat dengan media adalah bagian dari perpaduan yang luar biasa ini. Sekarang mari kita uraikan lebih jauh lagi. Hampir setengah dari waktu tersebut, yaitu sekitar 4,6 jam, dihabiskan untuk kegiatan pasif, interaktif, dan sosial. Pikirkanlah bercengkrama dengan teman atau membaca buku yang fantastis. Wah, waktu yang menyenangkan. Menyantap makanan lezat memakan waktu sekitar 1,6 jam. Sangat penting untuk mengisi bahan bakar tubuh kita dan menikmati keajaiban makanan. Sekolah dan penelitian menambah 1 jam lagi karena belajar tidak pernah berhenti. Dan inilah hal yang menarik. Kegiatan tertentu tampaknya bersifat universal, terlepas dari kekayaan suatu negara. Kebersihan dan perawatan, serta waktu makan tetap konsisten di seluruh negara berpenghasilan rendah dan tinggi. Masuk akal jika kamu memikirkannya, kebutuhan dasar kita menyatukan kita semua dari manapun kita berasal. Tapi itu masih cukup keren. Tentu saja perlu diingat bahwa ada variasi antara individu dan budaya. Setiap orang memiliki cara yang unik untuk menghabiskan waktu. Namun ketika kita melihat gambaran besar secara global, aktivitas-aktivitas ini tetap konsisten. Berikutnya dalam daftar, kita memiliki hasil organisasi. Ini adalah tentang menjadi produktif dan menyelesaikan sesuatu. Ini mencakup tugas-tugas seperti bekerja, belajar, mengatur, dan mengelola hidup kita. Pada dasarnya, itu semua adalah hal-hal yang kita lakukan untuk menjaga agar hidup kita tetap berjalan dengan lancar. Mari kita jabarkan. Hasil organisasi mencakup kegiatan sehari-hari seperti berbelanja bahan makanan, pergi dari satu tempat ke tempat lain, membayar tagihan, mengakses layanan pemerintah, dan menangani segala macam hal administratif, serta perjalanan dan administrasi. Ini adalah seluk-beluk dalam mengatur hidup kita dan mengurus hal-hal praktis. Dalam keseharian manusia, kita menghabiskan lebih dari 2 jam untuk melakukan tugas-tugas penting ini. Sekarang inilah hal yang menarik.
terlepas dari keragaman negara dan budaya di seluruh dunia, waktu perjalanan tampaknya sangat mirip. Kita mungkin mengharapkan adanya variasi yang signifikan, tetapi tim peneliti menemukan bahwa waktu komutasi sangat universal. Jadi rata-rata kita menghabiskan waktu sekitar 1 jam setiap hari untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Temuan ini telah menarik perhatian mereka. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan untuk menggali lebih dalam aspek menarik dari kehidupan kita ini. Misteri perjalanan dan dampaknya terhadap rutinitas harian kita sedang diungkap saat kita berbicara. Dan sepertinya meskipun kegiatan ini terlihat biasa saja, mereka memainkan peran penting dalam menjaga agar hidup kita tetap berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, kita memiliki hasil eksternal. Kategori ini adalah tentang hal-hal yang kita lakukan yang memengaruhi dunia di sekitar kita. Ini mencakup kegiatan seperti bepergian, berpartisipasi dalam ekonomi, dan menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar. Dengan kata lain, ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan di dunia di luar diri kita. Berikut ini beberapa contohnya: pertanian dan perikanan, menyiapkan dan menyajikan makanan, pertambangan, bekerja dengan kayu, memanfaatkan bahan bakar fosil dan energi terbarukan, membangun dan memelihara bangunan dan infrastruktur, menjaga kebersihan tempat tinggal kita, merawat hewan peliharaan dan kebun, serta mengelola limbah. Ada banyak sekali hal yang mempengaruhi dunia di sekitar kita. Menurutmu, berapa banyak waktu yang kamu luangkan untuk melakukan hal ini setiap hari? Penelitian menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita menghabiskan waktu 3,4 jam untuk melakukan hal-hal tersebut. Disinilah hal-hal menjadi menarik. Kegiatan-kegiatan ini mengungkapkan beberapa perbedaan yang menonjol antara negara-negara berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi. Di negara-negara berpenghasilan rendah, orang menghabiskan rata-rata lebih dari 1,5 jam setiap hari untuk menanam dan mengumpulkan makanan mereka sendiri. Ini adalah jumlah tenaga kerja manusia yang sangat besar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun seiring dengan semakin makmur dan majunya suatu negara, banyak hal berubah. Di negara-negara berpenghasilan tertinggi, rata-rata kegiatan bertani dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit per hari. Bisakah kamu mempercayainya? Keajaiban teknologi dan mekanisasi membebaskan lebih dari 1 jam waktu. Jadi mari kita hargai pekerjaan menantang yang dilakukan untuk menyediakan makanan, bahan mentah, konstruksi, dan tugas-tugas serupa lainnya. Data ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seiring dengan kemajuan dan perkembangan industri, kita mendapatkan waktu yang berharga dalam hidup kita. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi, berkreasi, dan menikmati dunia di sekitar kita. Waktu menjadi sekutu kita, memungkinkan kita untuk mengejar hasrat dan petualangan lainnya. Jadi seperti inilah hari manusia pada umumnya. Mereka menghabiskan 9 jam untuk tidur, sekitar 9,5 jam untuk hal-hal yang penting dan menyenangkan bagi mereka, sekitar 2 jam untuk mengorganisir sesuatu, dan sekitar 3,5 jam untuk mempengaruhi dunia yang lebih besar di sekitar mereka. Cukup keren bukan? Bagaimana jika dibandingkan dengan rutinitas harianmu? Ngomong-ngomong, ketika para peneliti memulai penelitian mereka memulai dengan Australia dan Selandia Baru dan mendapatkan beberapa hasil yang mengejutkan. Sebagai contoh, orang Australia sangat suka bersosialisasi. Rata-rata mereka menghabiskan sekitar 5 jam setiap hari untuk berinteraksi dengan orang lain dan menikmati berbagai aktivitas. Itu sedikit di atas rata-rata global. Mereka suka pergi keluar, menjelajahi museum, menonton pertandingan olahraga, dan sekadar bergaul dengan teman. Itu semua adalah bagian dari struktur sosial kita. Menariknya, tren aktivitas sosial yang selaras dengan PDB ini tidak hanya terjadi di Australia, tetapi juga secara global. Penulis utama studi ini menyoroti bahwa aktivitas yang kita lakukan sebagai manusia dan waktu yang kita habiskan untuk aktivitas ini membentuk masyarakat dan kesejahteraan pribadi kita. Sungguh luar biasa bagaimana gagasan universal tentang waktu memungkinkan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang-orang di seluruh dunia dan di berbagai periode waktu yang berbeda. Dari tidur hingga bersosialisasi, kita telah mempelajari beberapa wawasan menarik tentang rata-rata hari manusia di seluruh dunia dan bagaimana perbandingannya dengan kehidupan di Australia. Ingatlah, waktu sangat berharga, jadi pilihlah caramu menghabiskannya dengan bijak. Baik kamu sedang menikmati waktu bersama teman atau menikmati waktu berkualitas bersama teman, manfaatkan setiap momen sebaik-baiknya.
Tetaplah ingin tahu, teruslah menjelajah, dan rangkulah permadani indah dari berbagai aktivitas yang membentuk kehidupan kita sehari-hari.